Tes, tes, tes. Eh, tes. Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Given Christopher dengan NIM 12211035 dari Teknik Industri Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan terkait eh, bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi atau Open ERP dari Odoo. Di sini Open ERP digunakan dalam mata kuliah kami untuk menganalisis tugas besar yang telah didapatkan berdasarkan data dari perusahaan maupun UMKM yang akan diteliti. Dan di sini kami mendapatkan data dari perusahaan PT Wahyu Mandiri Amara Cipta. Dan dari study case yang kami dapatkan, kami menggunakan 3 menu dari aplikasi Odoo. Kelompok kami, kelompok 4A, mata kuliah manajemen rantai pasok menggunakan 3 menu dari yang telah disediakan oleh Odoo. Yang pertama menu sales. Lalu kita buka terkait menu salesnya. Oke, baik karena di sini menu salesnya telah tersedia di Odoo, maka kita langsung membuat menu baru. Mohon maaf. Oke, untuk menu sales sendiri langsung saja dibuka terkait dengan sales yang telah kami masukkan. Di sini menggunakan data dari PT Wahyu Mandiri Amara Cipta yang terletak di Balikpapan dengan customer yang dimiliki yaitu Bukaka. Dan PT Wahyu Mandiri Amara Cipta sendiri bekerja di bidang distribusi produk cat. Dan di sini ada 40 total data cat yang telah didapatkan dan dimasukkan ke dalam menu sales. Dan menu sales ini digunakan untuk study case atau mengatur atau mengelola data yang didapatkan untuk penjualan. Data yang digunakan untuk penjualan perlu menggunakan sales sebagai perkiraan untuk menghitung total harga yang kira-kira harus disediakan untuk eh, data-data yang atau produk-produk yang akan dijual. Dan di sini customer yang didapatkan yaitu Bukaka sebagai rekan customer dari PT Wahyu. Lalu quotation template ini diisi berdasarkan eh, template yang telah disediakan dari Odoo. Dan order date ini tanggal dari penjualan yang akan dilakukan atau tanggal pemesanan dari customer Bukaka.
Dan payment terms-nya ini adalah 30 hari, dan jika dalam 30 hari pembayaran belum dilakukan, maka PT Bukaka akan otomatis dicatat oleh Odo bahwa belum membayar terkait dengan eh, tagihannya. Nah, di sini ada 40 total data. Ini dihapus dulu ini contoh, dan mari kita lanjutkan dengan terkait dengan cara pengisiannya. Di sini langsung add a product, lalu tuliskan contoh nama produk, dan karena di sini sudah ada beberapa total produk yang diisi, maka tinggal mengetik huruf depannya saja, maka akan muncul otomatis di Odo jika produk tersebut sebelumnya telah pernah dimasukkan. Langsung saja kita pilih mungkin dari sini untuk dijadikan contoh. Lalu di deskripsi ini bisa diisi terkait mungkin dengan eh, nama catnya. Kita copy saja nama yang ada di sini, ataupun bisa disesuaikan dengan eh, study case yang didapatkan oleh teman-teman sekalian. Enter 10, 10, light blue, 5012. Dan di sini telah di deskripsi untuk terkait warna dari catnya. Lalu di sini ada menu quantity atau jumlah dari cat yang akan dijual dalam satuan liter. Semua 40 data ini disatukan dalam satuan liter. Lalu di sini ada invoice atau produk yang telah diisi ke dalam bukti pembayaran. Di sini ada harga per liternya, dan di sini ada pajak yang dikenakan oleh PT Wahyu Mandiri terhadap customer Bukaka, sehingga didapatkan dengan harga 66.000 sekian untuk total per liternya, dan dengan kuantiti atau jumlah yang dipesan itu sekitar 2.400 liter, dengan ditambahkan pajak 10% dari PT Wahyu, maka didapatkan harga untuk eh, p- eh, harga untuk penjualan cat Interguard Light Gray ini sekitar 160.272.000. Dan ini masih dalam tampilan text exclude. Dan jika kita tambahkan text include, nanti kita lihat di sini, jika dengan eh, ini dihapus. Oke, ya ini dengan jika menu yang ditampilkan berdasarkan sebelum dikasih pajak dan setelah diberikan pajak. Namun di sini tidak ada perubahan dikarenakan pajaknya telah terinput secara otomatis. Oke, oke, lalu kita lanjut ke total. Di sini dapatkan total harga yang belum dikenakan pajak sekitar 3.700.000.000 sekian. Nah, di sini ada total 40 data. Oke. Dan untuk data sales sendiri perlu dibuat invoice atau bukti transaksi agar bisa dijadikan bukti untuk penjualan terhadap customer Bukaka, dan bisa langsung di sini di create invoice, atau bisa juga menggunakan menu invoicing.
Oke, lanjut ke invoicing. Di sini karena sudah ada dari data yang telah kita buat sebelumnya di sales, maka di invoicing atau pembuatan invoice-nya dia secara otomatis akan terinput. Dan di sini bisa dilihat labelnya atau deskripsi dari catnya, warna apa saja, lalu untuk harga dan total berapa liter yang dipesan oleh Bukaka, maka akan terlihat di tampilan invoice di sini. Oke, lanjut ke pembuatan invoice. Sebelum dikirim atau di print, kita perlu untuk melakukan preview terhadap invoice-nya untuk melihat tampilan invoice kira-kira seperti apa. Dan setelah jadi, maka tampilan invoice-nya adalah seperti ini. Di sini ada nama perusahaan yang menjadi distributor atau objek pengambilan data kali ini yaitu PT Wahyu Mandiri Amara Cipta, alamat dan data yang lainnya atau detail yang lainnya. Dan untuk invoice date-nya ini atau due date-nya bisa diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan dan sekian tampilan dari invoice-nya. Lalu lanjut ke perhitungan atau penentuan atau pembuatan stok akhir menggunakan menu inventory yang tersedia di aplikasi Odoo. Setelah kita ke menu inventory, langsung saja ke folder yang telah dibuat, yang dimana di sini telah dibuat folder list stock, lalu tekan saja. Kita, ini kita cari ini. Nah, di sini karena sebelumnya telah dibuat dari list stocknya dengan data yang diberikan dari PT Wahyu, maka kita klik dan di sini ada beberapa informasi yang harus diisi jika kita membuat eh, perhitungan stok akhir di bagian inventory. Dan di sini bisa dilihat stok akhir yang tercatat sama seperti yang ada di sales karena eh, stok akhir ini tercatat sebelum dilakukannya penjualan. Oleh karena itu, datanya sama seperti yang ada di sales. Dan untuk inventorinya sendiri, eh, di sini bisa di print untuk melihat tampilan ketika eh, livestock ini dicetak dalam bentuk kertas. Langsung ditekan, maka otomatis akan Odoo atau OpenERP Odoo ini akan mengkonversi stok akhir menuju ke tampilan PDF. Dan di sini sudah ada, bisa langsung dibuka, maka akan didapatkan tampilan list stock atau stok akhir persediaan di PT Wahyu Mandiri dengan vendor resmi yaitu perusahaan internasional, maka didapatkan produk-produk yang berada di penyimpanan atau di inventory dari PT Wahyu Mandiri adalah sebagai berikut dengan total 40 data. Baik, mungkin sekian dari eh, tutorial bagaimana menggunakan OpenERP yang harus disesuaikan dengan study case yang didapatkan oleh teman-teman sekalian. Dan dalam kasus ini, kelompok 4A, manajemen rantai pasok, menggunakan tiga menu yaitu sales, invoicing, dan inventory sebagai media untuk mengolah data yang telah disediakan dari PT Wahyu Mandiri, Amara Cipta. Dan mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.